Oknum anggota Dewan selingkuh terancam pemecatan dan pergantian antar waktu. Mantan Gubernur Sahrudin ZP kembali memimpin PDIP Lampung. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program informasi sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Penanganan kasus selingkuh oknum anggota DPRD Lampung Tengah asal PDI Perjuangan masih menjadi sajian utama hari ini. PDIP Lampung siap menjatuhkan sanksi pemecatan dan pergantian antar waktu. WS terbukti selingkuh dengan staf sekretariatnya. Kasus ini tergolong pencemaran partai sehingga tidak bisa ditoleransi. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. PDI Perjuangan merasa tercemar atas kasus perselingkuhan oknum anggota Dewan WS dan staf sekretariat DPRD Lampung Tengah. Partai bakal menjatuhkan sanksi pergantian antar waktu hingga pemecatan. Sanksi ini tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Jajaran PDI Perjuangan Lampung tidak menoleransi kasus perselingkuhan WS anggota DPRD Lampung Tengah asal PDI Perjuangan. Ia digerebek bersama seorang staf sekretariat DPRD Lampung Tengah berinisial RN atas dugaan selingkuh di sebuah rumah kos. Ketua DPD PDIP Lampung Sahrudin ZP maupun Ketua DPC PDIP Lampung Tengah Natali Sinaga memastikan WS terancam sanksi pergantian antar waktu atau PAW hingga pemecatan. Sanksi ini menunggu selesainya proses hukum. Sampai hari ini saya masih menunggu proses hukum yang sedang dijalani oleh anggota saya WS. Pada prinsipnya kami juga masih menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Apabila nanti dalam proses hukum nanti ternyata WS melakukan kesalahan, kita lihat tingkat kesalahannya sebatas mana. Nanti baru kita berikan sanksi yang sesuai dengan tingkat. Kira-kira Bang, itu nanti kalau misalkan itu nanti terbukti, apa langkah yang akan diambil? Pasti bahwa partai kami sudah komitmen adalah untuk membersihkan bagi yang melanggar hukum. Kami patuh terhadap hukum. Artinya jelas, sanksi paling tegas kami akan rekomendasikan untuk dikeluarkan atau dipecat dari keanggotaan partai dan akan berlanjut kepada proses PAW. Itu pasti. Ketua DPD PDIP Lampung Sahrudin ZP menyatakan kasus perselingkuhan WS ini sudah masuk ke Dewan Pimpinan Pusat. Partai masih memegang asas praduga tidak bersalah. Jika terbukti selingkuh, WS bakal dipecat. Kan kita kan menindak orang itu sesuai dengan tingkat kesalahannya. Walaupun dia segala macam atau nggak bebas misalnya atau apa, kan nggak ada masalah. Ngerampok juga lu nggak masalah, sebebas. Tapi kan itu kan cukup mencemarkan nama baik dari partai sendiri. Kita hanya bisa sebatas kan sementara kan diperiksa dulu. Kita kan nggak bisa nuduh orang dong, karena ya asas praduga tidak bersalah. Kita lihat dulu masalahnya, diperiksa dulu. Kira-kira kalau misalkan itu nanti terbukti, Pak, kira-kira sanksi apa ya? Pasti ada sanksi paling nggak ya, Pak, diganti. Pastilah. Partai ini masa mau dipermalukan. Dugaan perselingkuhan WS dan RN menghebohkan Lampung Tengah. Oknum anggota Dewan ini digerebek warga bersama suami pasangan selingkuhannya di rumah kos Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbagi Besar, Jumat 6 Maret lalu. Dari Ban Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kita beralih ke topik lain. Sahrudin ZP kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Lampung. Dalam pemilihan alot, mantan Gubernur Lampung ini menyisihkan kandidat kuat lainnya, Muklis Basri. Udin bakal didampingi kepengurusan mayoritas wajah baru selama 5 tahun mendatang. Sahrudin ZP atau akrab dengan sapaan Udin kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Lampung melalui konverda minggu kemarin. Kemenangan Udin sesuai prediksi. Ia praktis tak tersaingi setelah Dewan Pimpinan Pusat merekomendasikan 3 nama, yaitu Udin, Mingrum Gumai, dan Bambang Suryadi.
Bupati Lampung Barat Muklis Basri disebut-sebut pesaing terberat, namun namanya tidak masuk rekomendasi. Era memutuskan Syahrudin ZP sebagai Ketua Umum, Mingrum Gumai sebagai Sekretaris, dan Bambang Suryadi Wakil Ketua. Bendahara dipegang Syafariah Widianti. Struktur pengurusan terdiri 21 orang, terdiri 12 wajah baru dan hanya 9 wajah lama. Udin mengaku penyusunan cukup alot karena pertimbangan posisi paling tepat. Dari 3 nama ini kita musyawarah. Maka Pak Ningrum sebagai sekretaris, saya ketua, dan Bambang Suryadi, yang 3 nama ini dikeluarkan oleh pusat, dia sebagai wakil ketua di bidang organisasi. Kan ya. Ini di DPD ini nggak ada perpecahan. Persaingan, namanya persaingan ya lah. Namanya perebutan kursi. Itu loh. Muklis Basri legowo kendati tidak masuk rekomendasi DPP. Ia patuh dengan segala keputusan partai. Penegasan ini sekaligus menepis sinyalemen perpecahan. Iya, saya kira itulah keputusan terbaik buat partai, ya kan? Kita nggak bisa menolaknya, ya kan? Saya kan sudah saya sampaikan, saya besar seperti ini karena PDI Perjuangan, karena Ibu Megawati. Saya sebagai kader, saya harus taat mengikuti itu. Ya, kita harus dukung siapapun juga yang terpilih. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan di PDI Perjuangan, tidak ada perpecahan-perpecahan. Hanya perbedaan hal biasa di dalam partai politik. Syahrudin ZP menghargai penyelenggaraan Konferda berlangsung kondusif. Pemilihan pengurus berkembang sesuai dinamika, namun tetap menjunjung semangat saling mendukung. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pengurus baru PDI Perjuangan Lampung menghadapi tantangan berat pilkada serentak 8 kabupaten kota. Syahrudin mengingatkan kader PDIP tidak terlena seperti tahun 1999, meski baru memiliki modal kemenangan Pileg dan Pilpres 2014. PDI Perjuangan belajar dari kegagalan pemilihan kepala daerah, legislatif, dan Pilpres 19 tahun lalu. Seluruh kader terlena sehingga kalah tahun 2004. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran Partai Banteng Moncong Putih. Kegagalan merembet ke Pilgub Lampung dan Pilkada Kabupaten Kota. Ketua DPP PDIP Nursirwan Sarjono mengingatkan pengalaman pahit harus dihindari. Ia optimis jajaran pengurus baru bisa melanjutkan kemenangan Pileg dan Pilpres 2014. Yang tadi dilantik itu semua sudah orang bukan baru, orang bukan kemarin sore, dan mereka paham betul wilayahnya masing-masing, dan mereka tentu strategi itu kemarin itu kenapa gagal, dan untuk mengatasi kegagalan itu harus bagaimana, mereka semua sudah mempunyai konsep tentu. Salah satunya adalah dengan menggunakan survei. Itu adalah salah satu alat untuk kita bisa melihat kondisi di lapangan. Ketua DPD PDIP Lampung Syahrudin ZP mengakui tantangan berat kepengurusan baru. PDIP harus memenangkan Pilkada 8 Kabupaten Kota Desember mendatang. Kira-kira yang peluang akan diperoleh PDIP dari mana? Nah, bukan bicara peluang, kan namanya politik ini kan dinamis ya. Hari ini bisa kalah, besok bisa menang. Yang tadinya menang bisa kalah. Itu kan bagaimana artinya kita meyakinkan masyarakat, bagaimana mencari simpati masyarakat, begitu dong. Tapi pakai survei tentu. Bukan asal kader, pokoknya kader dukung lah, enggak juga. DPD PDIP Lampung akan menggelar survei untuk memastikan calon kepala daerah memiliki elektabilitas tertinggi dan sesuai keinginan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung Tengah menjaring penjabat bupati sebagai antisipasi berakhirnya masa jabatan 7 kepala daerah pada Oktober 2015. Calon penjabat mendapat prioritas pengangkatan jika pernah bertugas di daerah yang akan ditempati. 7 kepala daerah bakal mengakhiri jabatan pada Oktober 2015. Ketujuh daerah meliputi Kota Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Kesawaran, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Waikanan. Gubernur Lampung akan mengangkat pejabat bupati wali kota sampai kepala daerah definitif terpilih melalui Pilkada serentak 16 Desember 2015. Calon pejabat bupati dan wali kota dalam proses penjaringan berdasarkan kepangkatan dan pengalaman. Nominator pejabat merupakan pejabat eselon 2 dengan golongan kepangkatan 4C. Asisten Pemerintahan Sekda Lampung Tauhidi menyebut penetapan pejabat bupati wali kota merupakan hak prerogatif gubernur. Calon pejabat berasal dari provinsi untuk menjaga netralitas. Menempatkan personil penjabat kepala daerah ini
yang terbaik. Karena meskipun waktunya boleh saja dikatakan singkat, 4-5 bulan, tetapi ya minimal ada perubahan ke arah lebih baik. Pejabat yang akan yang akan disahkan nanti, apakah itu dari provinsi atau dari kabupaten? Dari rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia APSI di Ambon kemarin, dengan pertimbangan bahwa untuk netralitas di daerah itu Pak Gubernur diberikan peluang untuk menetapkan pejabatnya dari provinsi. Semuanya itu Pak? Iya. Tauhidi disebut-sebut masuk nominator pejabat Bupati Pesawaran. Dinas Pendidikan Lampung ini mengaku siap bertugas dimanapun sesuai keputusan Gubernur. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Kota Metro mendesak perintah pusat segera memperbaiki kerusakan jalan nasional. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta. Apakah bagaimana orang-orang terkenal bicara belak-belakan dan bagaimana mereka bicara tentang sejarah hidupnya? Mereka dari malam itu lapar dan istri itu terbaring itu di dalam gerobak. Niat hanya doa, minta tolong sama Allah. Saksikan Tamu Hari Ini, tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tamu Hari Ini hanya di Sindo TV Lampung. Dan di pos tersebut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kota Metro mengusulkan perbaikan jalan nasional ke pemerintah pusat. Wali Kota Lukman Hakim bahkan melayangkan surat 2 kali dalam tempo 3 pekan. Ia tinggal menunggu respon pemerintah pekerjaan umum. Kerusakan jalan nasional di Kota Metro mendapat sorotan pemerintah kota, DPRD hingga masyarakat. Jalan amblas, banyak lubang, gorong-gorong jebol dan kemacetan menjadi-jadi sejak pengalihan arus jalan lintas tengah dan timur Sumatera. Pemerintah Kota Metro tak bisa memperbaiki kerusakan karena jalan nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat. Wali Kota Lukman Hakim mengirim surat 2 kali untuk mendesak perbaikan jalan negara. Ia bersabar menunggu respon Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Jakarta, dari Kementerian, maka sudah perintah kepada Kepala Bapeda dan KRSPU untuk menjalani. Usulan kita sudah kita kreasikan juga dalam 3 minggu ini sudah 2 kali. Kalau perlu kita sekali lagi, saya bikin surat hari ini, kirimkan sore nanti kepada rakyat. Karena kita memang perlu sangat-sangat. Pemerintah Kota Metro akan kembali melayangkan surat jika usulan perbaikan jalan tak segera ditanggapi. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemerintah Provinsi Lampung meminta peningkatan kelas jalan nasional untuk mengimbangi lalu lintas bertonase tinggi. Kapasitas jalan yang ada sekarang sudah tidak sesuai sehingga cepat rusak. Upaya perbaikan tambal sulam pun tidak bertahan lama. Sekda Lampung Arinal Junaidi menyampaikan usulan peningkatan kelas jalan nasional saat menghadiri musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kota Metro pekan lalu. Usulan ini berkaitan dengan kerusakan jalan dalam tempo singkat akibat pengalihan arus lalu lintas dan kelebihan beban kendaraan. Jalan nasional di Lampung hanya kelas 3. Kapasitas jalan tidak sesuai dengan beban lalu lintas dengan tonase 3 hingga 4 kali ketentuan. Pemerintah pusat memperbaiki jalan hanya tambal sulam sehingga cepat rusak. Jalan nasional kita juga sudah minta agar kelasnya ditingkatkan, kualitasnya ditingkatkan. Apalagi jalan sudah jalannya kurang bagus, jembatannya kurang bagus, begitu rusak. Nah inilah salah satu sebab jalan negara yang di Kota Metro ini bermasalah karena ada lintasan yang dilalui yang harusnya tidak perlu terjadi, dan kita sedang perjuangkan untuk jalan negara itu merupakan satu prioritas. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemirsa, jalan provinsi di Lampung rata-rata rusak parah.
pemerintah provinsi menganggarkan dana sekitar 1,3 triliun dalam APBD 2015. Anggaran ini paling besar karena perbaikan infrastruktur merupakan program prioritas. Kerusakan jalan provinsi meliputi semua kabupaten kota. Jalan ini rata-rata rusak parah seperti badan jalan amblas dan berlubang. Pemerintah menjadwalkan perbaikan mulai April. Sekda Lampung Arinal Junaidi mengungkap anggaran perbaikan jalan provinsi dalam APBD mencapai 1,3 triliun. Perbaikan jalan mendapat prioritas sesuai program Gubernur Ridho Fikardo, apalagi jalan provinsi merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Jalan provinsi itu sudah kita siapkan 1 triliun. Nah, tentunya kan tidak semua bisa dilaksanakan dengan ada prioritas mana yang dilewati dari aspek ekonomi masyarakat yang sangat membutuhkan, lalu ditambah juga oleh kabupaten untuk memperbaiki jalan kabupatennya. Perbaikan jalan provinsi berlanjut jalan kabupaten kota. Pemerintah meminta masyarakat bersabar menunggu proses perbaikan. Dari Metro User dan Joko Jodipra melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membangun puskesmas rawat inap bernilai 2,7 miliar di Kecamatan Rajabasa. Kelengkapan fasilitas ini mendapat apresiasi Dewan karena pelayanan kesehatan bakal meningkat. Anggota DPRD Lampung Selatan bersama Bupati Riko Minoza meninjau seluruh fasilitas puskesmas rawat inap di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa. Peninjauan ini memastikan seluruh fasilitas, mulai gedung, ruang perawatan, peralatan hingga tenaga medis sangat layak. Anggota Komisi C DPRD Lampung Selatan Jengis Han Haikal mengapresiasi kelengkapan fasilitas kesehatan bernilai 2,7 miliar. Fasilitasnya sudah sangat memadai, kemudian dokternya sudah mencukupi, dan alat-alatnya ya sudah mencukupi, walaupun masih ada alat-alat lain yang perlu kita bantu. Sarana puskesmas rawat inap hingga tenaga dokter bakal memudahkan akses dan pelayanan masyarakat. Dewan mengimbau warga Kecamatan Rajabasa memanfaatkan puskesmas semaksimal mungkin. Rudi Apriadi dan Alsis Wadi melaporkan. DPRD Lampung Selatan berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan nelayan. Wakil rakyat akan mendukung perbaikan tempat pendaratan ikan dan terbuka atas aspirasi warga pesisir. Anggota Komisi B DPRD Lampung Selatan M. Sahroni mempertegas komitmen peningkatan kesejahteraan nelayan saat mendampingi Bupati Riko Minoza meresmikan puskesmas rawat inap Rajabasa. Ia menyadari hampir semua warga pesisir menggantungkan hidup sebagai nelayan. Sahroni mendukung perbaikan tempat pendaratan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Anggota Dewan ini memahami kebutuhan nelayan karena berlatar belakang nelayan. Ia juga Ketua Himpunan Nelayan Lampung Selatan. Memperjuangkan daripada warga masyarakat nelayan, dalam hal ini masyarakat perikanan di Kecamatan Rajabasa ini. Jumlah nelayan terus bertambah sehingga membutuhkan dukungan fasilitas pendaratan ikan lebih baik. Rudi Apriadi dan Alsis Wadi melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, diantaranya Tulang Bawang didorong menjadi kabupaten teladan dalam program kesejahteraan rakyat. Ikuti informasinya sesaat lagi. Ikuti Jalan Sehat Anniversary Chandra ke-31 Minggu 29 Maret 2015 di area parkir Chandra Tanjung Karang. Rebut hadiah utama 5 motor serta masih banyak hadiah lainnya. Informasi pendaftaran hubungi Chandra terdekat di kota Anda. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Satu lagi, wadah keren bagi remaja yang ingin jadi host, ngetop, terkenal, dan yang pasti kreatif. Saksikan LTV 16 setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri mendorong Tulang Bawang menjadi teladan semua kabupaten dalam program unggulan pemerintah daerah maupun pusat. Kesanggupan merealisasikan program ini bakal mensejahterakan masyarakat. Wakil Gubernur Bahtiar Basri membuka musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang Kabupaten Tulang Bawang di Gedung Kartini pekan lalu. Agenda ini dihadiri Wakil Bupati Heri Wardoyo serta unsur Forkopimda Tulang Bawang. Bahtiar Basri mendorong Musrenbang sebagai strategi dan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Tulang Bawang maupun program pemerintah pusat. Pembangunan meliputi bidang infrastruktur dan ketahanan pangan dengan tambahan produksi padi 1 juta ton. Ini Musrenbang pertama ya di Provinsi Lampung untuk kabupaten kota. Jadi kita hadir di sini dan sesuai dengan apa Pak Gubernur ya. Beliau sangat mengapresiasi agar Musrenbang ini berjalan dengan baik. Kemudian dalam rangka kita mensinergikan program daripada kabupaten kota dengan provinsi dan pusat gitu. Bahtiar Basri optimis Tulang Bawang dapat menjadi teladan daerah lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Amir Mahmud dan Moses Rotama melaporkan. Pemirsa, Kota Metro sebagai kota bervisi pendidikan terus meningkatkan kualitas sekolah tanpa membedakan madrasah maupun sekolah umum. Wali Kota Lukman mengeklaim kualitas maupun prestasi madrasah maupun SMK dan SMA sudah sejajar. Kesetaraan pembelajaran dan kualitas sekolah menengah atas disampaikan Wali Kota Lukman Hakim dalam pembukaan Olimpiade Sains Madrasah di lapangan Samber, Kota Metro. Madrasah berkembang pesat sehingga menyamai sekolah umum. Lukman Hakim mengatakan perkembangan madrasah sangat mendukung visi Metro sebagai kota pendidikan. Madrasah mampu bersaing dengan sekolah umum dan berprestasi tingkat lokal hingga nasional. Sekolah madrasah tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak terpetak-petak ini SMA yang sekolah umum ini madrasah sekarang tidak bersaing. Mereka lari cepat untuk untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih baik, khususnya di Kota Metro ini sendiri supaya sejajar lah, tidak ada perbedaan. Kalau dulu kan kalau di madrasah di pondok itu cuman yang tahu mungkin Al-Qur'an, kitab, sekarang tidak lagi. Sekolah madrasah unggul dalam pembentukan karakter siswa karena tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan umum. Dari Metro, User dan Joko Jodi Pram melaporkan. Pemirsa, sebanyak 350 siswa bersaing dalam Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Peserta beradu kompetensi untuk mewakili Lampung Timur ke tingkat provinsi dan bahkan jenjang nasional. Olimpiade Sains Nasional OSN SMP Kecamatan Labuan Ratu dibuka oleh Kabid Diknas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lampung Timur Tabrani Hasim di SMP Negeri 1 Labuan Ratu Sabtu lalu. Acara dihadiri Ketua MKKS SMP M. Rashid dan para kepala sekolah. Tabrani masih meminta peserta serius memanfaatkan OSN sebagai ajang kompetensi siswa terbaik. Pemenang berhak mewakili Lampung Timur ke tingkat provinsi dan bahkan nasional. Wakil Lampung Timur tak boleh grogi atau minder melawan peserta daerah lainnya. Tujuannya itu kita untuk menjaring bibit-bibit pelajar kita yang ada di Lampung Timur, khususnya bidang sains. Nanti siapapun yang mendapat juara pertama itu akan kita kirimkan ke provinsi untuk berlomba di provinsi. Insyaallah kita berharap uji kompetensi melalui OSN membutuhkan kejujuran dan keadilan. Pengawas dilarang membantu siswa dalam mengerjakan seluruh soal. Juri Susanto dan Supraman melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan meningkatkan bantuan menjadi 200 juta rupiah kepada Koperasi Ikatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Para anggota diharapkan meningkatkan pengelolaan sekaligus bersinergi dalam pembangunan. Wali Kota Herman HN menghadiri pelantikan Ikatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung periode 2015-2018 di Gedung Samergo pekan lalu. Ia menjanjikan peningkatan bantuan 150 juta menjadi 200 juta rupiah kepada koperasi para pensiun tersebut. Herman HN berharap para anggota terdiri pensiunan tetap bersinergi dengan pemerintah dalam proses pembangunan. Pemberian bantuan ratusan juta dimanfaatkan untuk pengembangan koperasi. Sekaligus konseling katanya silaturahmi antara sesama PNS di Kota Bandar Lampung ini. Dan pelantikan PNS masa periode 2015-2018. Ini kan tiap tahun 150 terus. Maka saya bilang 2016 saya bantu semua. 2016.
Ikatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kota Bandar Lampung terbentuk sejak tahun 2010. Mereka mendirikan koperasi dengan anggota 300 orang. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menganggarkan bantuan 500 juta rupiah bagi pembangunan musola. Wali Kota Herman HN menjamin bantuan ini masuk APBD 2016 sebelum dirinya lengser pada 15 September 2015. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri Sekitar Lampung sore ini. Saya Deli Adelia mewakili kru yang bertugas undur diri dan terima kasih. Misalnya arah keraton. Rencana bantuan musola senilai setengah miliar disampaikan Wali Kota Herman HN dalam rapat koordinasi Pemkot Bandar Lampung di Gedung Sumorgo. Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Tabroni Harun, Sekda Badri Tamam, dan para camat. Herman HN merencanakan pos bantuan musola melalui APBD 2016 dan bakal terrealisasi sesuai rencana karena Wali Kota masih berhak menyusun APBD 2016 sebelum dirinya tergeser 15 September 2015. Mau bantu 500 kayak bantu berapa pokoknya 2016. Anggaran 2016. Musola sama apa lagi katakan? Masjid kita lah, masjid kan untuk ini. Ya nanti coba PPA-nya berapa, marbotnya berapa, tunggu 2016. Kan masih saya juga nyusun APBD-nya. Saya kan terakhir. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Saya bakal ngancurin enggak?